Cek cek. Cek cek. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Opa Oma sekalian. Saat ini kita akan bersama mengikuti ibadah rutin persekutuan kaum lanjut usia yang dirangkaikan dengan ibadah Mupel Sulselbara Regio 2 dan juga ibadah syukur hari ulang tahun lansia Mentari Kasih. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKLU saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Kristi Lekahena. Bapak Ibu, Oma Opa, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 217 sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ajakan beribadah. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 164, bait pertama dan ketiga, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya
dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita satu di dalam doa. Kami muliakan nama-Mu yang agung itu ya Tuhan. Keagungan-Mu nampak dalam karya penciptaan, penyelamatan, dan menuntun kelangsungan kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Mu di alam semesta ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, tiada Allah yang seperti Engkau, semua sujud dan tunduk di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar ibadah kami saat ini layak di hadirat-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa, amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 84 ayat 9 sampai 13. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 61 ayat 1 dan 3. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada
sejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Saya persilahkan kepada Bapak Hani Atihuta untuk membawa persembahan pujian. Bila kau letih dan kau lelah, datanglah pada Yesus. Serahkanlah segala bebanmu di setiap doamu. Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua masalahmu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia sanggup membebaskannya. Semua masalahmu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan.
Shalom, selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah kita saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan, terkhususnya di dalam kehidupan orang tua kekasih kami, yang bersatu hati dalam ibadah Pelkat PKLU saat ini Tuhan. Berkati sertai kami ya Tuhan ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah tuntunan hikmat dan Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga di dalam hari-hari tua kami sekalipun ini ya Bapa, kami boleh tetap Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga kami, anak cucu kami, pun juga bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Oma Opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Nehemia pasal 4. Kitab Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapa dan Oma Opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini adalah kelanjutan dari bacaan yang kita mulai dalam ibadah hari Minggu yang lalu. Dan kemudian dalam tuntunan Sabda Bina Umat, mulai dari hari Minggu sampai dengan saat ini, kita masih terus membaca kisah tentang bagaimana seorang Nehemia bersama-sama dengan umat Israel membangun kembali tembok Yerusalem. Ibu Bapa dan Oma Opa, hanya sekedar menyegarkan ingatan kita bersama tentang siapa itu Nehemia dan seperti apa rekan-rekan kerjanya. Bersama-sama sudah kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang juru minum. Nehemia pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa ia adalah seorang juru anggur raja.
Sehingga kalau Nehemia bilang ke raja bahwa di anggur itu ada racunnya, maka raja tidak bisa minum. Ketika anggur itu layak untuk diminum, maka raja boleh meminumnya. Jadi keputusan raja mau mabuk ataupun tidak, raja mau minum anggur ataupun tidak, itu semua ada di tangan Nehemia. Menarik bahwa ia hanyalah seorang juru anggur, ia hanyalah seorang juru minum. Ia tidak punya posisi politis apapun, posisi politik apapun untuk melakukan proses tawar-menawar dengan raja. Seorang permaisuri saja dianggap sangat lancang ketika berbicara kepada raja, melakukan tawar-menawar dengan raja. Apalah arti seorang juru minum yang kemudian menyatakan keresahannya, menyatakan isi hatinya tentang keadaan dan situasi yang dialami oleh orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel. Tapi kemudian Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nehemia. Bukan hanya mendengar ibu bapa dan oma opa, tapi juga raja itu memperlengkapi segala apa yang dibutuhkan oleh Nehemia dan bangsanya untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Rekan sekerja Nehemia adalah Esra. Satu kitab sebelum Nehemia, Esra dan Nehemia. Jika Esra memfokuskan pembangunannya pada pembangunan bait Allah, memfokuskan hidupnya, mengarahkan umat untuk membangun kembali bait Allah, memperbaiki kehidupan iman umat dengan Allah, maka Nehemia yang seorang juru minum hadir untuk bagaimana memperbaiki keadaan Israel sebagai sebuah bangsa yang sudah porak-poranda, yang sudah tidak punya apa-apa. Nehemia mau memperbaiki keberadaan orang-orang Israel sebagai sebuah bangsa, mengembalikan kembali kejayaan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membangun tembok Yerusalem. Ibu bapa dan oma opa yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita pernah menyaksikan film-film perang kolosal tentang bagaimana orang-orang berkuda yang menyerang lawan dan kemudian lawan yang bertahan, kemudian kita melihat di situ ada sebuah tembok yang berdiri untuk berjaga, maka kira-kira seperti itulah keberadaan tembok yang mau dibangun kembali oleh Nehemia. Kenapa harus tembok? Karena tembok menunjukkan, menggambarkan kejayaan sebuah kota. Kota itu akan disebut sebuah kota ketika ia memiliki tembok yang kokoh, berdiri kokoh untuk menjaga, melingkari sebuah kota. Nehemia yang hanyalah seorang juru minum itu menggerakkan orang-orang. Itu yang kita baca hari Minggu yang lalu. Menggerakkan orang-orang untuk kembali membangun. Dalam kesempatan yang lalu saya sempat bertanya, siapa kira-kira tokoh Alkitab yang kita kenal, tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang kita kenal. Kemudian beberapa jemaat menyampaikan Adam. Oh iya, siapa yang tidak kenal Adam? Dia adalah manusia yang pertama. Abraham, oh jelas, Bapa segala orang beriman. Daud adalah raja Israel yang paling berjaya. Kemudian Salomo. Kemudian berbagai nama-nama orang sebutkan. Kemudian juga ada tersebut Nehemia. Saya sampaikan, oh iya, bacaan kita saat ini dari Nehemia. Tentu saja ibu bapak saudara menyebutkan nama Nehemia. Tapi kemudian, kenalkah ibu bapak, fasihkah ibu bapak dan oma opa dengan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bacaan kita hari Minggu kemarin? Tokoh-tokoh yang kemudian membantu Nehemia untuk membangun kembali bait Allah, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tidak ada. Tidak ada yang fasih dengan nama-nama itu. Kemudian yang mau disampaikan adalah bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun Tuhan Allah pakai untuk membangun kembali maksud dan tujuan yang baik. Di hari ini, ibu bapa dan oma opa yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama melihat bahwa upaya pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia dan beberapa orang
mohon maaf, bukan beberapa orang, dan seluruh umat Israel pada saat itu yang menjadi bacaan kita dalam ibadah keluarga kemarin. Usaha Nehemia dan seluruh orang Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem mendapat perlawanan, mendapat ejekan, mendapat hinaan dari orang-orang, dari bangsa-bangsa, dari kota-kota yang ada di sekitar mereka. Di hari ini kita boleh melihat tentang Sanbalat dan Tobia yang bekerja sama dengan orang Arab dan orang Amon, juga orang Asdod, yang ketika mendengar bahwa mereka akan kembali membangun tembok itu sudah mau mulai tertutup, mereka kemudian mengadakan satu rencana untuk menggagalkan. Ibu bapak dan oma opa, kalau kita kembali memperhatikan bacaan kita pada hari-hari yang kemarin, maka kita akan menemukan di pasal bacaan kita pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ini kemudian yang menjadi inti kitab Nehemia, ibu bapak dan oma opa, pada ayatnya yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Pasal 4 ayat 6 menjadi inti dari seluruh apa yang mau diberitakan oleh Nehemia, bahwa sekalipun ada perlawanan, sekalipun ada upaya untuk menggagalkan, tetapi mereka terus membangun sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena apa? Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini yang kita baca kemarin dalam ibadah keluarga di jemaat kita masing-masing. Ada kesatuan hati dari seluruh umat untuk membangun. Mereka tidak berhenti, mereka tidak patah semangat hanya karena cibiran, hanya karena hinaan dari orang Amon, dari orang Tobia. Mereka meneruskan pembangunan. Dan pada ayatnya yang ke-9 yang menjadi bacaan kita saat ini, selain mereka terus membangun dengan sepenuh hati, ini yang menjadi garis bawah, ini yang menjadi garis bawah untuk kita, oma opa, ibu bapak dan juga saya di saat ini, untuk kita renungkan bersama-sama. Selain mereka bekerja dengan segenap hati, mereka pun tetap berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang mau Nehemia sampaikan kepada umat Tuhan, sejak ketika Nehemia mendengar kabar berita bahwa tembok Yerusalem runtuh, sudah tidak ada apa-apa lagi di Yerusalem yang bisa diupayakan untuk proses pembangunan maupun hidup kembali. Yang Nehemia lakukan adalah dia berkabung, berdoa, berpuasa. Sejak awal Nehemia mengajak umat Israel, pun menjadi pemberitaan bagi kita saat ini. Andalkan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-9 Nehemia katakan tetap berdoa. Dikisahkan, diceritakan bahwa Nehemia mengajak umat itu tetap berdoa. Ibu bapa dan oma opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apalah seorang Nehemia yang hanya juru minum. Namun ketika ia berdoa, ia mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikannya hikmat untuk menghimpun seluruh umat Israel melakukan kembali pembangunan. Karena doanya kepada Tuhan, Tuhan memberikannya hikmat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa
Jika saat ini saya bertanya kepada ibu bapak dan oma opa yang ada di dalam gedung gereja ibadah saat ini, maupun ibu bapak dan oma opa bisa menjawabnya dalam perenungan di rumah masing-masing, kira-kira berapa lama Nehemia dan umat Israel melakukan pembangunan tembok Yerusalem sampai selesai? Adakah yang bisa merespon saya saat ini? Kira-kira berapa lama Nehemia dan umat Israel melakukan proses pembangunan tembok Yerusalem hingga selesai? Adakah ibu bapak dan oma opa, ini sebuah informasi yang kemudian menjadi penting bagi kita bahwa Nehemia dan umat Israel membangun kembali tembok Yerusalem hingga selesai dalam jangka waktu 52 hari. Tidak sampai 2 bulan, betul ya mau apa? Bapak Ibu, tidak sampai 2 bulan. Kalau 1 bulan 30 hari, 2 bulan 60 hari, maka tidak sampai 2 bulan. 1 bulan dan 3 minggu kurang lebih Nehemia menghimpun umat Tuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem, dan selesai dalam jangka waktu 52 hari. Semuanya itu bisa terjadi ketika mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus pegang Tuhan kuat-kuat. Sekalipun orang Sanbalat maupun orang Tobia, Sanbalat, Tobia, orang Arab dan juga orang Amon, bahkan seluruh bangsa dan kota yang ada di sekeliling Israel meremehkan mereka, hingga mengatakan bahwa paling juga kalau mereka membangun, anjing hutan kalau lompat menyentuhnya selesai. Bahkan ketika orang yang ada di sekitar mereka memandang mereka dengan sebelah mata, tapi kalau Tuhan tidak tutup mata, siapa bisa lawan? Ibu bapak dan oma opa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdasarkan kisah Nehemia dan umat Israel yang membangun kembali tembok Yerusalem, maka hal yang bisa, perenungan yang bisa dibagikan oleh oma opa, ibu bapa saat ini untuk menguatkan, mengingatkan kehidupan oma opa, pun juga meneguhkan langkah anak cucu di saat ini dan di masa depan untuk tetap kuat-kuat pegang Tuhan dalam langkah hidup, dalam perjuangan dan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Belajar dari Nehemia yang ketika mendengar ada masalah, ketika ada dalam pergumulan, ia tidak mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak mengandalkan jabatannya sebagai seorang juru minum yang kira-kira dekat dengan raja. Ia tidak meninggikan diri bahwa ketika raja sudah mempercayakan dia, kemudian ia dengan semena-mena, tidak. Tapi di dalam upayanya, ia terus mengajak umat Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, untuk tetap memiliki kesatuan hati dan tetap berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Ini adalah hal penting yang dapat diwariskan oleh oma opa bagi hidup anak cucu yang sedang bergumul dan berjuang di luar sana dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Bahwa sekalipun orang di luar sana memandang kita rendah dan hina karena kita tetap percaya pada Tuhan, karena kita tetap pegang Tuhan Yesus kuat-kuat. Sekalipun mereka di luar sana memandang kita, memandang kalian dengan sebelah mata, tapi ingat kalau Tuhan tidak tutup mata, tetap pegang Tuhan kuat-kuat. Tuhan akan memberikan kemenangan pada waktunya yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang mengandalkan ia dengan sepenuh hati. Karena oma dan opa sudah menjadi saksi iman itu dalam hidup sehari-hari. Dan inilah yang bisa oma dan opa bagikan untuk menguatkan anak cucu dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Sekalipun lingkungan kita, sekalipun pekerjaan kita, sekalipun teman-teman kita
menganggap kita rendah, bahkan menghina kita karena iman percaya kita yang teguh kepada Tuhan. Nehemia dan umat Israel mau mengajarkan kepada kita saat ini. Tetap pegang Tuhan kuat-kuat. Firman Tuhan yang berharga menjadi warisan yang manis dari ibu bapa dan oma opa bagi anak-anak dan juga cucu-cucu untuk menjalani hari-hari hidup. Karena saya percaya, kita semua percaya, warisan yang terbaik bukanlah harta dan emas yang akan mengiringi langkah hidup anak-anak dan cucu-cucu. Itu hanyalah bonus. Warisan yang terbaik yang bisa oma opa nikmati di hari tua ketika melihat anak cucu sekalipun dalam penderitaan, dalam perjuangan, tetap pegang Tuhan. Betul ya oma dan opa? Tetap pegang Tuhan kuat-kuat. Akan menjadi sangat ironis ketika oma dan opa ajar anak cucu pegang Tuhan kuat-kuat, tapi kemudian ketika ada masalah anak cucu tinggalkan Tuhan. Apakah itu tidak membuat hati orang tua sedih? Sehingga tadi saya sampaikan bahwa warisan yang indah dari oma opa adalah ketika di masa kini dan masa depan melihat anak cucu hidup bertumbuh dengan tetap pegang Tuhan kuat-kuat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam doa dan di dalam kerja mereka, seperti yang dilakukan oleh Nehemia dan umat Israel yang menjadi bacaan kita saat ini. Ibu bapa dan oma opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetaplah semangat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kita, sekalipun kita saat ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang tua terkasih, oma opa dan ibu bapa beribadah dari rumah masing-masing. Tetaplah semangat, tetaplah menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan anak cucu dan kehidupan keluarga oma opa. Berkenan Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan oma opa. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Merespon firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Kitab Bakti 254. Apakah kau mau jadi pemenang
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kami sapa dan kami kenal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas segala tuntunan berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga di saat ini Tuhan. Kami boleh kembali ada dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang boleh dilaksanakan di Jemaat Bahtera Kasih. Tetapi di saat ini Tuhan, kami yang beribadah, kami dari Regio 2 Mupol Sulsel Bara, di dalamnya Tuhan ada jemaat kami Uma Upah dari Jemaat Bukit Saitun, dari Jemaat Immanuel, dari Jemaat Mangga Maseang, dari Jemaat Pamase, dari Jemaat Betania, Jemaat Kanatojeng, dan juga kami dari Jemaat Bahtera Kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai keberadaan kami, keberadaan Uma Upah kami yang boleh beribadah di saat ini Tuhan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan orang tua kekasih kami ini Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah dari rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa iman, pengharapan, percaya kami kepada Tuhan tetap segar, tetap terpelihara dalam naungan cinta kasih-Mu ya Tuhan, sehingga melalui ibadah kami saat ini, kami terus dikuatkan untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi anak cucu kami, pun bagi setiap orang yang Tuhan perkenankan kami jumpai di hari-hari tua kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai akan keberadaan hidup kami masing-masing dengan keluarga-keluarga terkasih kami. Engkau memberkati akan kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, mereka yang sedang mengupayakan pekerjaan mereka, yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, cucu-cucu kami yang bergumul untuk mencari tempat pendidikan yang baik. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau tuntun mereka Tuhan, pegang tangan mereka, sehingga di dalam perjuangan mereka, di dalam pergumulan mereka, tidak sedikit pun mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Doa kami di saat ini ya Tuhan, bagi segenap pengurus Pelkat PKLU di ketujuh Jemaat Mupol Sulsel Bara Regio 2, Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan bagi para pengurus. Berikanlah kesetiaan ya Tuhan, sehingga di tengah masa pandemi ini sekalipun Bapa, kami boleh tetap saling menguatkan, mengingatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Tuhan berkati para pengurus beserta program-program yang sudah mereka rancangkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang sudah mereka rancangkan, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Doa kami juga secara khusus bagi Korwil Pelkat PKLU, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu yang dipercayakan menjadi korwil ya Tuhan, sehingga biarlah boleh bersama-sama dengan para pengurus yang ada di Mupol Sulsel Bara ini mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan di Pelkat PKLU dengan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan korwil Pelkat PKLU yang ada di Mupol Sulsel Bara ini ya Tuhan. Doa kami bagi hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan, yang Kau utus untuk melayani di ketujuh Jemaat Mupol Sulsel Bara Regio 2. Kami berdoa bagi Pak Pendeta Roberto Wagei, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Ike, kami berdoa bagi Pak Pendeta Pitso Isa, kami berdoa bagi Pak Pendeta Yantalisa, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Paskaina, kami berdoa bagi Pak Pendeta Yuniar, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Besti. Bahkan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan
yang Tuhan utus melayani, mendampingi akan ketua-ketua majelis jemaat kami sebagai pendeta jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang Kau utus untuk melayani. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian utuh yang melengkapi dan menyempurnakan pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Para presbiter, penatua diaken, Tuhan memberkati menyertai mereka di ketujuh jemaat ya Tuhan, bahkan yang ada di Mupol Sulselbar. Tuhan memberkati menyertai mereka dalam segala pelayanan, bahkan dalam segala pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka. Doa kami di saat ini ya Tuhan, bagi kami semua yang Tuhan pakai untuk melayani di saat ini, baik sebagai pelayan liturgi, sebagai pemandu lagu, organis, persembahan puji-pujian, teman-teman tim multimedia, para pengurus pun juga korwil Pelkat PKLU Tuhan, bahkan koster, security, bagian administrasi kantor majelis jemaat yang menyiapkan tata ibadah, dan semua kami Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Tuhan berkenan memberkati menyertai kami sehingga pelayanan kami di saat ini berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Doa kami secara khusus bagi paduan suara Mentari Kasih yang boleh bersyukur bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia. Tuhan berikan bagi persekutuan paduan suara ini. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan lewat puji-pujian yang mereka sampaikan ya Tuhan. Hidup mereka, keseharian mereka, kami letakkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan terus pakai mereka, terus kuatkan orang tua kekasih kami yang tergabung dalam Mentari Kasih ini ya Tuhan. Tuhan terus bimbing dan sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masih banyak permohonan kami. Secara khusus kami saat ini ingin berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami Indonesia, yang sampai saat ini pun kondisi dunia yang masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada waktu-Mu yang indah kami semua dapat melalui badai COVID ini Bapa. Doa kami bagi pemerintah yang Engkau utus untuk menangani pandemi COVID ini, Bapa berkati mereka, sehingga biarlah setiap informasi, setiap arahan, setiap kebijakan boleh mendatangkan kebaikan bagi hidup kami sebagai warga negara. Doa kami bagi Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati menyertai mereka dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati para pemimpin Kota Makassar tempat kami bernaung ini. Biarlah hikmat-Mu menuntun para pemimpin kami untuk dapat memberikan kebijakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami mohon dan kami minta, namun kami yakin dan percaya jauh di dalam lubuk hati kami bahwa Engkau Allah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang terbaik bagi hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan akan hidup kami dan kami berdoa karena kami percaya Tuhan bukan hanya mendengar, namun Tuhan juga menjawab akan segala permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya dan kuasa dan
Puji-pujian bagi nama Tuhan akan kembali disampaikan oleh Bapak Atiuta. Disilakan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kita memasuki pengucapan syukur, ajakan memberi. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita, Tuhan tetap memampukan kita untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 87 bait pertama dan ketiga, Aku Bersyukur Padamu.
ada kata kami ungkapkan hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan kami kepadamu. Kami menyadari siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini. Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat keberadaan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk. Akan disampaikan oleh Bapak Korwil PKLU Mupel Sulselbar Regio 2 kepada Bapak Paul Huwai. Kami silahkan. Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah rutin PKLU Seregio 2 Mupel Sulselbar. Untuk itu kami atas nama Mupel dan Korin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Bapak Roberto Wage bersama semua perangkat PHMJ, para pelayan firman, Ibu Vikaris Christine Lekahena, pemandu lagu, organis, kantoria, multimedia, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal dengan adanya ibadah rutin dari Mupel yang telah kita programkan bersama-sama dengan 7 jemaat di Regio 2. Puji Tuhan, pagi hari ini kami melihat bahwa inilah ibadah pertama yang kami lakukan setelah program itu dijalankan. Mendapat giliran pertama adalah Jemaat Bahtera Kasih. Terima kasih kepada semua Jemaat Bahtera Kasih, Bapak KMJ dan semua PHMJ, para presbiter, khususnya para pemuda yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan ini, dan kami didukung oleh multimedia, perangkat-perangkat yang akan kami sebarluaskan kepada semua Jemaat GPIB Seregio 2. Terima kasih. Atas nama Mupel kami ucapkan terima kasih kepada jemaat dan semua perangkat yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran sehingga dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa setelah program ini berjalan, barangkali ini yang pertama yang ada di Sulselbar. Mungkin juga di jemaat-jemaat lain di luar sana. Tetapi dengan adanya ibadah rutin setiap bulan, kita sangat bersyukur bahwa
opa oma yang sudah lanjut usia, yang mungkin pada saat sekarang banyak yang dalam kelemahan tubuh sehingga tidak dapat mengikuti ibadah-ibadah tatap muka, apalagi dengan adanya COVID. Sehingga kesempatan ini kita gunakan agar opa oma yang tidak sempat hadir bisa mengikuti melalui daring di rumah masing-masing. Itulah kerjasama kami dengan semua MUPEL, semua jemaat di Regio 2 ini, khususnya kepada pemuda dengan multimedianya. Tolong kami dibantu. Kebetulan yang pertama di Bahtera Kasih, mudah-mudahan kami mohon bantuan dari melalui pemuda kepada ketua KMJ untuk bisa membantu juga pada jemaat-jemaat kami yang memang pada saat ini belum mampu untuk menyiapkan perangkat seperti ini. Mungkin beberapa gereja sudah bisa menyampaikan ini, mereka punya perangkat yang lengkap, tapi ada beberapa jemaat yang belum mempunyai alat seperti ini. Oleh karena itu kami mohon dukungan ke depan, mudah-mudahan nanti melalui penyampaian kami atau kerjasama kami dengan jemaat di Bahtera Kasih dapat mendukung jemaat-jemaat yang lain yang ada di Regio 2 ini, sehingga semua rencana program kita dapat berjalan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebelumnya, khusus kepada pemuda yang membidangi multimedia ini. Selanjutnya juga ingin kami sampaikan bahwa setelah selesai persidangan tahunan kemarin di
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam hangat untuk keluarga terkasih. Tuhan memberkati.